Mulai subuh, mari kita mulai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala murdini wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, semoga syafaatnya juga tercurah kepada kita semuanya. Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 213 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1464 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini Ramadan dimulai dari subuh untuk kita semuanya dengan tema membersihkan hati, menguatkan jiwa. Dan jamaah kuliah subuh untuk membuka perjumpaan mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Haryanto untuk bisa memimpin tadarus virtual pada kesempatan hari ini membacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 30. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akman. Wal habbu dhul 'ashri war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Bambah Rianto yang sudah membacakan yaitu surat Ar-Rahman 1-30. Semoga yang membacakan mendapatkan pahala dan kita semuanya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putra untuk berkenan mimpin doa pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak Ibu sekalian kita berdoa memanjatkan harapan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dan juga keimanan kita sehingga kita semuanya bisa menyongsong bulan suci Ramadan 1447 Hijriah pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hikmah dari Ar-Rahman 1-30 tentunya sebagai perintah bersyukur atas limpahan nikmat Allah, mulai dari penciptaan manusia, pengajaran Al-Qur'an hingga keteraturan dalam semesta. Dan tentunya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seharusnya kita harus mengakui kasih sayang Allah dan tentunya ketika kita belajar dari apa yang sudah disampaikan, pengajaran Al-Quran, keseimbangan alam semesta dan juga penciptaan makhluk, serta rezeki dan keindahan serta rasa syukur. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tadi juga sudah dipimpin doa juga dan juga sudah pembacaan tadarus virtual dan kami mohonkan untuk sebagai pemantik pada kesempatan hari ini kami persilahkan kepada Ustadz Samsudin untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Akademi Hikmah dalam edisi ke-213 dalam menyambut bulan Ramadan. Pagi hari ini mengambil tema yang luar biasa. Ramadan dimulai dari subuh, membersihkan hati dan menguatkan jiwa. Jamaah yang berbahagia, pagi yang cerah ini tentu saja memberikan tema untuk kita senantiasa bagaimana dimulai dari subuh kita membersihkan hati dan juga menguatkan jiwa kita. Bukan sekedar ritual, tapi sebuah jalan menuju peradaban. Subuh adalah titik mula, bukan hanya awal dari hari-hari kita, tetapi awal dari kesadaran. Di subuh, iman kita diuji sebelum langkah dan juga kesibukan kita. Di subuh, niat disusun sebelum kita menjalankan ataupun dunia memanggil kita. Ramadan mengajarkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa pembaruan yang besar, baik itu secara personal maupun secara kebangsaan, adalah dimulai dari dalam. Dari dalam hatilah dibersihkan, dari jiwalah yang dikuatkan. Sehingga dalam konteks besar ini pula, kita berharap dalam menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diingatkan bahwa bangsa yang kuat bukan hanya ditopang oleh teknologi dan juga ekonomi, tetapi oleh manusia yang jernih hatinya, yang konkret jiwanya, dan juga lurus hati dan pengabdiannya. Indonesia Emas di tahun 2045 tidak akan lahir generasi yang baik secara spiritual. Maka kita berharap generasi yang disiplin, generasi yang mampu menjaga subuhnya, generasi yang jujur pada dirinya, dan juga bisa memberikan konsistensi dalam merawat nilai-nilai kehidupannya. Hadirin yang berbahagia, kuliah subuh Akademi Hikmah ini selalu didesain supaya diharapkan sebagai ruang untuk bisa berjumpa secara virtual, tetapi sekaligus mempertemukan iman kita, mempertemukan daya intelektual kita, keilmuan kita, dan harapannya punya dampak, yaitu ke amaliyah kita. Pagi ini kita beruntung akan dibersamai tokoh-tokoh yang nanti akan bersama dengan Bapak sekalian dari sudut pandang yang saling menguatkan. Kepemimpinan dalam pendidikan, kesehatan dalam kemanusiaan, serta kedalaman tafsir Al-Quran, sehingga sumber nilai peradaban
menjadi lebih kuat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang kita hadirkan dalam kesempatan ini adalah para guru bangsa, yang harapan kita tidak hanya punya dampak berbicara dalam kesempatan ini, tapi mimbar ini, mimbar akademik ini juga tetap menjadi sebuah pengalaman hidup bagi kita yang menjalani, dan juga sekaligus sebagai pengabdian panjang kita untuk menjadi bagian dari proses menuju Indonesia Emas. Jamaah sekalian, melalui diskusi kuliah subuh, dan berharap karena sebentar lagi Ramadan, tidak berhenti pada kita sekedar menahan lapar dan juga dahaga, tetapi bagaimana kita benar-benar nantinya membersihkan hati kita, cara berpikir kita, dan juga menenangkan cara kita menjadi bagian dari meneguhkan keimanan kita yang kita lakukan setiap harinya. Sehingga pada waktunya kita untuk bisa menjalani subuh ini menjadi salah satu yang menegaskan bahwa dengan niat yang baik kita mampu memperbaiki diri demi keluarga, demi masyarakat, dan juga demi bangsa dan negara. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto, Pak Dr. Hamim Yarkasi Putro, dan juga narasumber kita yang nanti akan membersamai, Bu Dr. Trihandayani, Prof. Yoyon Suryono, serta Prof. Muhammad Kirzin. Dan bersama kita nanti akan dipandu oleh Mbak Nia Novianti, serta Mas Iwan Setiawan, serta Mbak Putri yang senantiasa mengawal untuk acara kuliah subuh pada hari ini, serta hadirin yang sudah senantiasa mengikuti kuliah subuh. Selamat untuk melakukan ritual kita menuju hati dan jiwa yang kuat, dan kita membersihkan diri menyambut bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syamsuddin yang sudah memberikan sambutan ataupun pengantar pada kesempatan hari ini. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, tentunya tidak sabar lagi ya untuk pada hari ini, yaitu Rabu 11 Februari 2026 atau bertepatan dengan 23 Sya'ban 1447 Hijriah. Seperti yang tadi disampaikan, subuh bukan ritual, tapi jalan menuju peradaban. Dan subuh bukan hanya awal dari hari kita, tapi juga awal kesabaran kita jika diuji. Dan tentunya niat juga disusun pada kesempatan tersebut. Membersihkan hati, perjalanan batin yang sunyi, namun menentukan arah hidup seseorang, dan tentunya hati yang bersih menjadi sumber kejernihan berpikir, ketenangan bersikap, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sudah hadir narasumber-narasumber kita, guru besar, guru-guru kita yang sudah luar biasa sekali meluangkan waktunya. Saya ingin ucapkan terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita, ada Profesor Emeritus Dr. Yoyon Suryono MS, Rektor Universitas YPIB Majalengka, dan Ibu Dr. Sarjana Kepnes, Magister Kesehatan, Akademi Kebidanan Banuapindah Husada, BBH, kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan pada kesempatan hari ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Nia Noviani, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Dan nantinya dengan host yaitu Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta. Jamaah kuliah subuh dirahmati oleh Allah, kegiatan ini akan berlangsung hingga nanti jam 7 pagi. Tentunya Anda bisa menyimak melalui Zoom dan live YouTube, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh Universitas Proklamasi 45 STIAIN Yogyakarta, PSP IKUNY, UTY FM Mendari Rumah Syamil Quran Idaman Islami, Universitas Madani Parmusi, dan STIE Hamfara. Dan tidak berlama lagi, kami persilahkan kepada host untuk bisa memandu kegiatan kali ini, dan matur nuwun sangat seluruh narasumber, guru-guru kita yang sudah hadir.
Monggo kami persilahkan kepada Ustadz Iwan Setiawan. Terima kasih Mbak Putri Ana Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Ustadz Bambang Haryanto, yang kami hormati Ustadz Syamsuddin, yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Yarkasih Putroh, yang kami hormati Dr. Sri Handayani, S.Kepnes, MKes, yang kami hormati Profesor Dr. Yoyon Supriyono, MS, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Hirzin, MAG. Alhamdulillah ketemu dalam kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Akademikmah mengambil tema Ramadan dimulai dari subuh, membersihkan hati, menguatkan jiwa. Izinkan kiranya saya menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga ada kuliah subuh yang akan dipandu oleh Mbak Nia Noviani SHMH. Selanjutnya diskusi dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Kepada admin, waktu dan layar kami haturkan. Selanjutnya, kuliah subuh yang akan dipandu oleh Mbak Nia Noviani SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Pada Mbak Nia, waktu dan layar kami haturkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iwan Setiawan, MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah subuh Akademi Hikmah dengan tema Ramadan dimulai dari subuh, membersihkan hati, menguatkan jiwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kuliah subuh Akademi Hikmah pada pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Handayani S.Kepnes, MKes, Profesor Dr. Yoyon Suryono, MS, dan Profesor Dr. Muhammad Hirzin, MAG. Yang kami hormati para pengurus Akademi Hikmah, serta hadirin dan jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang istimewa.
Ia bukan sekedar penanda pergantian malam menuju pagi, tetapi merupakan titik awal kebangkitan jiwa, kejernihan akal, dan kesadaran spiritual manusia. Pada waktu subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ketenangan yang mendalam, membuka ruang kontemplasi, serta memberi kesempatan kepada manusia untuk memulai hari dengan niat yang lurus dan hati yang bersih. Dalam konteks itulah, Akademi Hikmah menyelenggarakan kegiatan kuliah subuh sebagai ruang perjumpaan antara ilmu, iman, dan refleksi kehidupan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum kajian keilmuan, tetapi juga menjadi sarana takziyatun nafs, penyucian diri, serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah dinamika kehidupan sosial, akademik, dan kebangsaan yang semakin kompleks. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini, Ramadan dimulai dari subuh, membersihkan hati, menguatkan jiwa, mengandung pesan yang sangat mendalam. Ramadan bukanlah sekedar ritual tahunan, melainkan proses transformasi diri yang dimulai dari kesadaran paling awal, subuh hari. Dari subuh, manusia diajak untuk melatih kejujuran pada diri sendiri, menata niat, menumbuhkan kedisiplinan, serta membangun kekuatan batin agar mampu menjalani ibadah dan kehidupan dengan penuh makna. Melalui kuliah subuh ini, Akademi Hikmah berupaya menghadirkan perspektif yang utuh, menggabungkan pandangan keilmuan, nilai-nilai keislaman, serta refleksi kebangsaan, sehingga Ramadan tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai momentum perbaikan diri dan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, kehadiran para narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya ini menjadi sangat bermakna, karena diharapkan mampu memberikan pencerahan, inspirasi, dan penguatan nilai bagi kita semua dalam menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan dengan kesadaran yang lebih mendalam. Baik, untuk narasumber yang pertama kita Ibu Dr. Sri Handayani Eskep, Nurse MKes. Ibu sehat nih, Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Nia, terima kasih. Pada Ibu Dr. Sri Handayani, kami persilahkan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Yoyon, Prof. Hirzin, Dr. Hamim, Ustadz Sam, ya, Dr. Iwan, Pak Jahrowi, ya. Sudah tidak terasa masuk ke 213 ya untuk kegiatan kuliah subuh Akademi Hikmah ini. Dan menarik sekali menjelang awal Ramadan ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana Ramadan itu membersihkan hati dan menguatkan jiwa. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya sebenarnya, ya. Dan tentunya Ramadan ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang merespon, menunggu ya dengan kebahagiaan dan bersyukur karena kita masih diberi waktu usia untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang insya Allah kita termasuk orang-orang yang takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dimulai mengapa dari subuh, ya. Dan mengapa Allah itu mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ya. Jadi Ramadan itu adalah anugerah ilahi untuk membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan menyehatkan raga. Ternyata puasa itu
Sungguh, kalau kita lihat bagaimana puasa itu pada 6 jam pertama, ya merupakan eh, hal yang normatif pada tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita masih memakai bahan bakar yang cepat, ya. Glukosa dari makanan sahur, ya, dipakai sebagai sumber energi utama. Insulin masih bekerja membantu sel menyerap gula dan aktivitas otak, otot dan organ berjalan normal, ya. Jadi fase pertama itu kalau kita lihat dari raga, ya, adalah fase normal mode. Otak masih fokus, ya, jantung stabil, pencernaan masih aktif, ya. Dan berikutnya, Masya Allah, pada 6 dan 12 jam puasa kita, tubuh itu mulai beralih ke cadangan energi. Glukosa darah mulai menurun. Ini bagus buat yang diabetes. Tubuh memakai glukogen cadangan gula di hati dan otot, ya. Produksi insulin menurun dan tubuh mulai lebih sensitif insulin, ya. Nah, ini disebut dengan fase adaptasi, ya. Biasanya pada 6 jam sampai 12 jam itu kita merasa lapar ringan, mulai haus, kadang lemas, ya. Tapi itu hanya sebentar karena ini masuk pada fase adaptasi. Dan lebih, Masya Allah lagi, ya, 12 sampai dengan 16 jam puasa itu ternyata raga itu sangat penting puasa terhadap kesehatan, ya. Jadi di sini ada detoksi alami, ada recovery, tubuh bersih-bersih, ada peralihan ke lemak, ya, untuk pemakaian cadangan glikogen yang habis, ya. Dan kemudian terbentuk keton energi alternatif untuk otak, ya. Sehingga sel-sel rusak itu terdaur ulang, racun metabolik dibersihkan, regenerasi sel meningkat, ya. Makanya puasa sekarang sangat menjadi perhatian, ya. Beberapa penelitian justru beberapa penyakit dianjurkan untuk berpuasa, ya, karena ada detoks alami, ya. Dan menjelang berbuka itu ternyata ini masuk sudah ke hati dan jiwa. Tubuh jadi lebih tenang dan fokus. Hormon stres atau kortisol itu menurun. Kemudian sistem saraf parasimpatik lebih dominan, ya, sehingga menimbulkan rasa tenang. Banyak orang-orang berpuasa menjelang berbuka ini, ya, lebih jernih berpikir, lebih sabar, emosi lebih terkendali, ya. Nanti baru kemudian saat berbuka itu juga ada yang terkait dengan kesehatan. Sistem pencernaan bangun kembali. Enzim pencernaan aktif lagi. Gula darah naik perlahan, ya. Kemudian nutrisi diserap lebih efisien, ya. Makanya dampak puasa itu juga banyak terkait dengan sensitivitas insulin, ya. Insulin menjadi lebih baik begitu, lemak visceral jadi berkurang, tekanan darah lebih stabil, sistem imun lebih seimbang. Nah, seperti itu proses di dalam tubuh, ya. Mengapa orang-orang sekarang itu lebih cenderung untuk pengobatan menggunakan eh, puasa, ya, selain memang niat utamanya adalah ibadah, ya. Ramadan itu jadi bukan sekedar menahan lapar, ya, melainkan perjalanan jiwa untuk kembali jernih dan kuat. Kalau kita lihat tadi proses normal, adaptasi, recovery atau bersih-bersih tubuh, detoksi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sudah sangat-sangat kita kenal, ya, landasan Al-Quran tentang puasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi ini dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan bagi umat Islam untuk mencapai derajat takwa, ya.
Ayat ini menekankan bahwa puasa bertujuan mendidik jiwa. Jadi tepat sekali tema kita pada pagi hari ini. Dan mengendalikan syahwat, serta merupakan ibadah yang juga diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Jadi bukan hanya pada kita saat ini, tetapi memang sudah sejak dulu bahwa puasa itu tidak hanya sekedar dianjurkan, tapi ada kalanya diwajibkan. Mengapa subuh? Tadi juga sudah disampaikan Pak Sam ya, bahwa dan juga Mbak Nina ya. Subuh adalah awal Ramadan setiap hari. Jadi dimulai nanti subuh ketika kita habis sahur begitu ya. Tadi subuh itu adalah transisi dari gelap ke terang. Jadi diharapkan jiwa kita, hati kita yang mungkin beberapa waktu yang lalu gelap, ada sesuatu yang kita lakukan, ya. Tapi dengan Ramadan, maka jadi lebih terang. Ya, dari lalai menuju kesadaran dan niat, terbangun, sadar, dan beraktivitas. Nah, makna subuh dalam Al-Quran juga ada di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 78, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri. Di sini dikatakan ya, dirikanlah sholat, aqimis sholah. Dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan sholat subuh. Wah, jadi di sini memang memulai kehidupan itu adalah dari subuh. Nah, puasa. Nah, kalau kita melihat pendekatan kesehatan holistik, manusia itu kita pandang sebagai makhluk holistik yang tidak hanya terdiri dari raga atau jasmani, tapi juga psikologi, sosial, spiritual, ya. Dan pendekatan ini memang lebih banyak kita eh, tatap pada seorang manusia, ya, termasuk diri kita, bahwa satu kerangkaian yang tidak terpisahkan antara jasmani, rohani, atau bio, psikososial, spiritual, ya. Jadi manusia adalah kesatuan tubuh, raga, pikiran, ya, kemudian hati dan jiwa. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus memandang manusia itu dari keempat ini. Ya. Kemudian puasa adalah terapi holistik yang Allah siapkan. Masya Allah kita beruntung menjadi orang Muslim, ya, di mana kita diwajibkan berpuasa penuh 1 bulan, ya, dan lain-lain kesempatan seperti Senin, Kamis dan lain sebagainya. Nah, puasa dan kesehatan, ya, ini ada hadis Rasulullah bersabda pada Bukhari dan Muslim. Puasa itu perisai, jadi senjata yang kita pergunakan untuk melindungi diri. Ya. Kemudian puasa itu membersihkan hati. Ada Quran surat Asyam ya 9 sampai dengan 10. Di situ dikatakan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kita alhamdulillah insya Allah pada Ramadan ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mensucikan jiwa. Dari kegelapan menjadi terang, dari terang menjadi lebih terang lagi. Karena puasa melatih kejujuran hati, melepaskan emosi negatif, dan melakukan emosional reset ya tadi ya. Detoksikasi, recovery, bersih-bersih, mengganti organ-organ yang sudah rusak ya. Dan puasa itu melatih kejujuran hati. Bagaimana tidak? Hanya kitalah dan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa. Dan Allah juga mengatakan puasa itu adalah punyaku kan begitu ya. Kemudian melepaskan emosi negatif ya. Dengan berpuasa kita lebih cenderung untuk mensyukuri dan mengingatkan diri untuk beribadah itu dalam segala sesuatu dengan niat lillahi ta'ala.
dan melakukan emosional reset ya. Kita apalagi ya, introspeksi, lebih empati bahwa sebagian dari saudara kita mungkin tidak seberuntung kita yang menahan lapar, yang kadang-kadang tidak makan dalam satu hari, ya, atau bahkan makan satu hari satu kali dengan seadanya. Dan kemudian Ramadan itu menguatkan jiwa, ya. Jadi puasa itu membentuk kesabaran. Bagaimana seseorang menahan lapar, menahan amarah, menahan sifat-sifat negatif lainnya. Karena ada ketahanan mental serta pengendalian diri ya. Di sini Quran surat Al-Baqarah 45 ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya dikatakan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, jadi ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu tidak hanya menahan lapar, ada sholat tarawih, ada sholat-sholat tertentu yang mungkin kita sangat tergerak untuk melakukannya. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu adalah tadi bulan yang sangat berkah ya, dan banyak sekali peluang-peluang keampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak kesehatan tubuh ya, kebetulan saya dari kesehatan mungkin ya akan mencoba mendiskusikan, kita mereview lagi apa yang kita miliki untuk kita syukuri bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Puasa membantu detoksifikasi karena tadi bahan-bahan energi 6 sampai dengan 12 jam itu sudah mulai dihemat oleh tubuh untuk kelangsungan kehidupan. Ya. Dan di situ organ-organ, sel-sel yang rusak itu segera diganti oleh tubuh. Karena tadi sudah adaptasi, kok masih ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh organ dan sel seperti hari-hari sebelumnya. Nah, ini kesempatan untuk bersih-bersih. Mungkin ada bagian yang rusak dan lain sebagainya, kayak perkakas kita udah lama nggak dipakai atau selalu dipakai, maaf, selalu dipakai, tiba-tiba kok nggak ada hal yang bisa dilakukan dari kegiatan yang sehari-hari dilakukan. Itu kita lihat kenapa ya gitu ya. Apa ada mesinnya yang rusak atau kotor atau hal-hal yang kendor dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itulah kesempatan untuk memperbaikinya, ya. Kemudian menyeimbangkan hormon ya. Tadi kortisol menurun, adrenalin ya menurun pada waktu tertentu dalam kadar standar yang memang menyehatkan. Demikian juga insulin pada 6 sampai dengan 12 jam kedua tadi ya. Tuh fase adaptasi gitu. Jadi sangat bagus sebenarnya bahwa ada hal-hal yang pelan-pelan begitu beberapa penyakit bisa terkondisi ke arah normal. Ya, apalagi nanti kita lanjutkan dengan puasa Ba'da Fitri 6 hari begitu ya. Badan terasa lebih ringan dan kemudian memperbaiki metabolisme ya. Ini hadis Nabi juga menguatkan hal ini. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini riwayat Tabrani ya. Berarti sebenarnya kalau kita mengikmahi ya, Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal dan berharga. Karena kalau kita berobat, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa waktu yang kita harus luangkan gitu ya. Beberapa kondisi strategi ya agar kita sehat ya. Walaupun memang ada jalan-jalan gitu ya, tidak memerlukan biaya dan lain sebagainya, tapi kita harus meluangkan waktu. Berpuasa kita bisa beraktivitas yang lainnya ya tanpa harus khusus meluangkan waktu ya. Em, Kemudian subuh sebagai titik pemulihan tadi. Subuh yang baik akan membuat puasa ringan, emosi stabil, dan ibadah lebih hidup. Karena kita malam habis tarawih, kemudian
munculkan niat untuk berpuasa ya. Dan tentunya puasa itu menjadi ringan gitu. Apalagi yang sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Emosi jadi stabil. Tadi karena juga hormon-hormonnya menuju ke arah yang agak rendah, tetapi masih dalam standar normal. Begitu. Dan ibadah tentunya lebih hidup ya, banyak peluang kita harus sedekah, infak, ya berbagi, takjil dan lain sebagainya. Ya itu menggembirakan sekaligus kesempatan ya bahwa hal-hal itu rasa syukur yang harus kita imbangi ya dengan berbagi. Praktik sederhana Ramadan yang sehat ya. Bersahurlah, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi bagaimanapun, seberapapun, apapun, marilah kita bersahur. Ya, karena sahur itu tidak hanya sekedar untuk mempersiapkan energi 0 sampai dengan 6 jam pertama gitu ya, dan seterusnya. Tetapi sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Ya, jadi bangun subuh dengan tenang ya, mungkin sebelum subuh ya. Kemudian niat yang sadar ya, kita niat zikir menunggu waktu azan subuh ya, dan bertadarus setelah subuh ya. Ini menjaga hati ya. Sejak pagi, sejak subuh kita lafazkan niat sekaligus kita sudah mulai menjaga agar puasa kita menjadi sesuatu yang sangat berharga dan untuk mencapai ketakwaan. Ramadan dan subuh ya. Jadi di sini ada surat eh, Ar-Rod ya 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi jika subuh kita bersih, hari ini insya Allah bersih, maka hatimu juga tenang ya. Maka Ramadan akan menjadi penyembuhan khususnya di bulan Ramadan dan di puasa-puasa sunat yang lainnya. Ramadan dan subuh ya, jadi semoga Ramadan ini membersihkan hati, ya, menenangkan jiwa dan menguatkan kehidupan kita untuk bekal ya. Tidak lama lagi mungkin usia kita, sahabat-sahabat kita yang selama ini sering bertemu bersilaturahmi ya, eh, saling menyapa gitu ya, tapi beberapa sudah tidak lagi ada di dunia gitu ya, sehingga Ramadan pada kali ini bisa betul-betul membersihkan hati kita, menenangkan jiwa kita dan menguatkan kehidupan kita untuk beribadah ya. Jadi keberkahan Ramadan dalam menyempurnakan kesehatan holistik sudah sangat jelas, jangan diragukan lagi, walaupun ada beberapa saudara kita yang mengalami penyakit tertentu harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama dokter gitu. Ya, bagaimana sebaiknya karena juga ada eh, peluang ya untuk meringankan bagi seseorang yang harus ya ketentuannya beristirahat ya. Jadi ada juga yang sedih pada bulan Ramadan ini karena tidak mungkin melaksanakan ibadah karena penyakitnya misalnya ya, atau ada anggota keluarga yang sudah tidak ada menjadi sedih ya. Ada juga yang susah. Kehidupan ekonomi kita sekarang juga dalam keadaan yang tidak semuanya baik-baik, apa-apa mahal. Tentunya ada hidangan-hidangan tertentu ya yang khas pada bulan Ramadan, pada waktu berbuka dan lain sebagainya. Ya, tetapi mudah-mudahan bukan hal itu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi hikmah Ramadan ini sehingga kita menyambutnya dengan rasa yang sangat gembira dan bersyukur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Ibu Dr. Sri Handayani atas pemaparan materi yang sangat mencerahkan dan inspiratif. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Yoyon Suryono, MS. Beliau adalah Rektor Universitas YPIB Majalengka. Kepada Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono, kami persilahkan waktu dan layarnya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Mbak Nia ya? Iya Bapak, jelas. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan mengucap alhamdulillah bagi kita di ruang Zoom yang menyejukkan ini. Tentu kita tidak lupa menyampaikan sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf tidak pakai PowerPoint. Ya. Yang kedua, saya meralat sudah tidak lagi menjadi rektor Universitas IPB Majalengka. Tempatnya temannya Bu Sri Handayani itu Pak Maulana. Ya. Usia saya sudah 75 tahun kemarin Januari. Saya bilang udahlah saya nggak mau jadi pejabat-pejabat universitas yang bikin ribet. Ya. Saya berhenti meskipun baru 4 bulan. Ya. Ternyata 4 bulan itu serasa lebih dari 4 tahun itu. Saya berhenti. Secara akademik saya masih. Ya. Artinya akademik itu kan bisa menulis, ya. Bisa membimbing, tidak langsung dan sebagainya. Tapi menjadi pejabat struktural saya sudah stop. Sudah lama. Ya, dan memang sudah waktunya untuk berhenti, ya. Memberi kesempatan yang mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, meneruskan yang Bu Sri Handayani sampaikan tadi, dan tentu nanti kekurangan yang saya sampaikan itu akan disambung oleh Muhammad Dirjin. Ya. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, saya melihat kejadian yang terjadi aja, fenomena keseharian, yang hari ini konteksnya tentu seperti tema tadi itu, kebiasaan keseharian kita dalam berpuasa. Ya. Tadi hal-hal normatif sudah disampaikan oleh Bu Sri, ya, termasuk kesehatan. Ya. Kesehatan itu saya kadang-kadang bertanya, ini lanjut puasa, enggak puasa, enggak. Bagi saya, karena satu saya udah lama diabetesnya, jantung juga. Tapi itu semua kalah dengan doa, dengan niat. Ya udah, apapun yang terjadi puasa. Meskipun pada akhirnya dalam sebulan itu mungkin ada bolong-bolongnya, tapi nggak masalah. Niat puasa ada bolong-bolongnya, ya. Yang tadi secara medis sudah disampaikan oleh Bu Sri Handayani. Ya. Biasanya saya PA teman dokter di Jogja, ya. Dok gimana gini-gini, oh ya insulinnya dikurangi, ini, ya, minum ini. Alhamdulillah kadang-kadang masih. Itu satu pelajaran bagi saya untuk puasa, ya kita lakukan puasa dengan niat beribadah dan sebagainya tadi. Ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian, ya, secara sosiologis atau secara fenomenologis, ya. Termasuk kemarin di Majalengka, saya sudah tinggal di Majalengka.
minggu ini rombongan bis, wah ke sana, apa namanya, makam sana. Ada yang di selatan, Tasikmalaya, ada yang Gunung Jati, ada yang di mana-mana. Ziarah rombongan. Saya tidak bicara boleh dan tidak boleh. Ya. Saya bicara sebagian besar masyarakat kita menjelang puasa itu ya berziarah. Kemarin Pak Bupatinya juga berziarah ya, meskipun alasannya mengunjungi makam bupati yang pertama ya, tapi juga berziarah. Ya. Yang sudah lama tradisi ya, untuk membersihkan kuburan, ya, dibersihkan gitu ya. Ya, banyak sekali. Ada dua momen kalau di tempat saya itu, ya pas menjelang puasa, gitu, atau pas bulan puasanya membersihkan makam itu. Itu masih banyak fenomena seperti itu. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu boleh, itu tidak boleh, atau tidak. Silakan. Nah, ya, memasuki bulan puasanya, ya seperti di Jogja, di Jawa, konsep munggah. Munggah itu kadang-kadang makanannya agak istimewa itu. Mau malam pertama sahur itu agak istimewa makanannya itu. Munggah istilahnya gitu. Nah, munggah itu kemudian sahur dengan yang makanan yang agak istimewa. Itu berlanjut sampai dengan selama bulan puasa, makanan-makanan yang kita makan itu agak istimewa. Tentu tidak semuanya, ya, di sebagian besar yang mampu, ya. Dan kadang-kadang dalam beberapa kasus sediaan makanan itu berlebih-lebihan, lebih-lebihan. Tuh, Bapak Ibu, waktu saya di Jogja, sepanjang kampus UGM sampai kampus UII di Jalan Kaliurang, saya pernah jalan-jalan menelusuri. Kiri kanan itu banyak yang jualan. Dan yang laku itu jualan gorengan, tempe goreng, tahu goreng, semacam itu. Yang dalam bahasa Bu Sri itu barangkali, nah itu makanan-makanan yang tidak sehat untuk dipakai buka puasa. Tapi di keluarga saya sendiri juga, buka puasa tuh selain putih, air putih sama kurma itu, gorengan itu tadi, ada tempe goreng, ada apa lagi macam-macam itu. Dan sepanjang jalan Kaliurang itu yang jualan banyak sekali. Macam-macam jualannya ya, tapi gorengan itu nomor satu. Itu begitu juga dalam menu bulan puasanya, ya. Yang saya lihat itu ya beda, agak beda dengan menu kesehariannya. Ya. Soal sehat tidak sehatnya saya enggak kadang-kadang itu. Minuman manis itu ya gulanya ya mungkin campur apa gitu. Tapi favoritnya jualan-jualan seperti itu. Masuk ke tarawehnya, ya. Atau sebelum taraweh lah, buka puasa bersama. Itu makanan di masjid itu melimpah. Kadang-kadang jamaahnya cuma 100, misalnya begitu. Sediaan makannya sampai 200. Masjid-masjid yang besar ya, yang menyediakan takjil itu, wah makanannya melimpah. Apakah itu baik menurut agama? Tentu baik. Ya. Tetapi tidak baik kalau kemudian itu berlebih-lebihan. Sisanya banyak. Kadang-kadang mohon maaf ya, yuk kita bawa plastik ya, nanti kan bisa dibawa pulang kan kayak gitu. Misalnya begitu, berlebih-lebihan. Tapi itu satu praktek ibadah sosial yang kita justru dalam puasa itu solidaritas sosialnya meningkat dengan sediaan takjil dan lain sebagainya itu. Ya, itu kita begitu. Sehingga pertanyaannya, ya, apakah itu apa istilahnya
Kalau secara sosial itu sangat bagus, ya. Solidaritas sosial sangat bagus. Ya. Tapi dari segi yang lain, Bapak dan Ibu, ya tadi ya apakah makanan itu mubazir, bagaimana, terserah. Termasuk segi medisnya, kesehatannya. Gitu. Saya termasuk buka puasa itu tidak langsung makan nasi maksudnya. Tapi sebagian besar begitu buka puasa itu makan nasinya berlebih-lebihan itu. Bukan berlebih-lebihan ya. Ya porsi banyak lah, porsi banyak. Yang begitu. Yang tentu bagi saya ya Bu Sri Handayani bisa memberitahu juga habis buka puasa makan banyak itu jantungnya bekerja keras. Betul ya Bu ya? Jantungnya bekerja keras. Malah gak nyaman. Gak nyaman apa? Sholat maghribnya tertunda, isanya apalagi? Ya, karena tadi ya ada lagi sebagian yang tidak makan, hanya takjil, minum, snack, nanti makannya setelah taraweh. Ada juga, ya, tergantung kebiasaan masing-masing di masyarakat. Ya. Gitu. Selama bulan puasa, Bapak dan Ibu, ya, yang tadi Bu Sri mengatakan, yang utama itu jiwa. Dari sudut pendidikan, yang paling sangat sulit itu mendidik mental, mendidik emosi, dalam bahasa agama mendidik jiwa tadi itu. Kalau ngasih pengetahuan mah gampang lah, apalagi sekarang fasilitas teknologi. Ya. Tapi soal hati, soal jiwa, di situ ada aspek spiritualitas. Puasa itu momen yang sangat penting. Tadi Bu Sri katakan, untuk membersihkan jiwa. Sehingga pendidikan yang paling utama itu, bersihkanlah jiwa. Dari jiwa yang bersih akan tumbuh, berkembang, perilaku-perilaku yang sehat. Gitu. Dalam konteks sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, masalah jiwa ini nomor satu. Kita berkewajiban untuk menata hati, menata jiwa bagi kita dan bagi keluarga kita dan khususnya bagi bangsa. Perilaku rakus itu bukan berasal dari hati yang bersih. Masalah kita hari ini berpangkal dari kerakusan manusia yang tanpa batas. Esensinya di situ. Maka korupsilah, ya, manipulasi, KKN, dan macam-macam itu. Itu tidak berangkat dari hati yang bersih. Itu berangkat dari hati yang rakus. Semuanya dia ingin miliki. Dan memang ya itu perilaku manusiawi ya. Yang rakus itu memang manusiawi, tapi Allah kan memberi batas. Ada batasnya. Kerakusan itu ada batas. Dalam salah satu ayat Bapak Ibu tahu lah, saya kira. Dalam segala hal kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Saya sekarang giat kampanye tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tidak berarti produksi makanannya melimpah, produksi pertanian perikanan melimpah, tidak hanya itu. Ketahanan pangan itu bermula dari niat kita, yuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ini tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Pak Yoyon, Anda kan gulanya diabetes. Nah, kalau minum minuman kopi tidak pakai gula ya enggak enak, misalnya begitu. Tahu tapi ya gimana tetap. Ya. Lebih lanjut perkara atau masalah-masalah seperti ini. Ini masalah mental bangsa kita yang kedua. Ya. Ucapannya bagus,
tapi perilakunya tidak bagus. Yang kedua, ya, konteksnya juga di dalam bulan puasa juga begitu. Tentu tidak semua ya, tidak semua. Sebagian masyarakat kita ya, ada itu di warung-warung itu kalau bulan puasa itu buka tapi ditutup pakai apa namanya layar, bukan layar, pakai gording ya gitu ya, ditutup, ya sama saja. Itu kan hanya perilaku yang menutup-nutupi ya, prakteknya juga masih begitu. Ya. Bapak dan Ibu, banyak peristiwa fenomena selama bulan puasa itu menjadi catatan kita, ya, catatan kita, ya. Dalam arti satu, ya, ekonomi, secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi itu, Bapak Ibu tahu lah dalam bulan puasa itu fenomena yang sering terjadi itu dua, kenaikan harga, ya, kenaikan harga, ya, dan jumlah konsumsinya meningkat, sediaannya meningkat. Mengapa begitu ya? Karena tadi, ya, itulah sebabnya secara ekonomi ya, permintaan barang konsumsi komoditas ekonomi itu menaik, ya, naik di dalam bulan puasa, ya, permintaannya, ya, yang belum tentu diimbangin dengan penawarannya, ya, sehingga secara hukum ekonomi dasar aja, ya tentu harganya akan naik, Ya, ditambah lagi saat ini kenaikan-kenaikan itu ya sudah berlangsung sebelum bulan puasa dan secara ekonomi, ya ekonomi. Nah, maka dalam konteks ini nanti kita lihat apakah pemerintah itu menyetabilkan harga enggak, operasi pasar lah, sembako dan lain sebagainya. Kemarin saya lihat di media medsos di sini di tempat saya pemasangan tanda ya, rumah ini, keluarga ini layak mendapat bantuan langsung tunai BLT. Saya lihat rumah tembok bagus kayak gitu kok dapat BLT ya. Dalam hati saya ya, saya tidak berani mengatakan kok rumahnya gedung kok dapat BLT begitu. Ya. Itu sebagai contoh. Artinya apa? Artinya ya, kita berkewajiban untuk membantu ya keluarga-keluarga itu, keluarga miskin itu banyak yang tidak tepat sasaran. Misalnya, gitu. Kira-kira lah begitu. Nah, apakah itu terjadi juga di dalam bulan puasa? Ya saya kira itu terjadi juga. Gitu. Sehingga kalau saya melihat dari sudut pendidikan, sosiologi, psikologis, ya, dimensi-dimensi kejiwaan itu, ya, tadi saya katakan, ya itu pertama kali yang harus kita perbaiki. Tidak pengetahuan. Bahasa pendidikannya apa namanya, dimensi mental, ya, dimensi spiritual, bukan dimensi spiritual, dimensi emosional. Ya, yang di situ memang pangkalnya, gitu ya. Terus berlanjut, Bapak dan Ibu, ya, hari-hari puasa dengan pola-pola seperti itu menjelang Idul Fitri luar biasa. Kemarin kereta api Indonesia sudah mau kehabisan tiket, ya, dari Jakarta pulang ke Jawa. Ke Jawa itu maksudnya Jawa Tengah, Jogja, seterusnya ya. Kalau Jawa Barat itu bukan Jawa itu, ya. Dan sudah penuh itu pesanan-pesanan kereta api itu. Mulai tanggal berapa itu? Secara ekonomi itu menguntungkan juga, ya. Distribusi pendapatan dari kota ke desa itu. Pernah beberapa tahun yang lalu saya mendapat informasi, ya, selama bulan puasa dana berpindah dari Jakarta ke Gunung Kidul itu berlipat triliun karena pemudik-pemudik itu pulang ke Gunung Kidul.
Bank Indonesia mencatat perputaran uang di Gunung Kidul selama bulan puasa meningkat, termasuk Jogja, saya kira Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu momen Lebaran itu yang mestinya ya tadi silaturahmi dan sebagainya itu, wah makan-makan enak. Terjadi di masyarakat makan-makan enak. Jadi memang budayanya masih begitu. Ya. Dan lagi-lagi menurut pengamatan saya, selama Lebaran itu ya, wah makanan favoritnya kan opor ayam ya Bapak Ibu ya. Tentang opor ayam kan. Wah mulai min 2, min 3, min 4, wah makanannya luar biasa. Sehingga ada guyonan Bapak dan Ibu, begitu Lebaran hari kedua, ketiga itu terjadi pemanasan global. Ya. Di rumah itu terjadi pemanasan global. Ya. Opornya dipanaskan, sayurnya dipanaskan, ya. Semua dipanas-panaskan, melimpah. Lagi-lagi bagi kita saya kira itu boleh, silakan sesuai dengan kemampuan, tapi jangan mengada-ada dan jangan berlebih-lebihan. Selalu pesan agama itu begitu. Jangan mengada-ada, jangan berlebih-lebihan. Ya. Bapak Ibu kalau di Singapura lah yang pernah saya ke sana, ambil makan secukupnya, jangan ada sisa. Bahkan bisa didenda kalau ada sisa makanan itu. Karena limbahnya susah. Ya. Susah limbahnya. Di kita, menurut saya kok kadang-kadang sebaliknya ya. Itu kalau saya perhatikan di mantenan itu, nikahan itu, meja satu ngambil, belum habis, ganti meja kedua ngambil, meja kedua belum habis makanannya, ngambil terus semua meja itu diputar. Limbahnya banyak. Itu berlebih-lebihan, ya, mubazir. Ya. Jadi ketahanan pangan menurut saya ya, beli itu secukupnya, makan itu secukupnya, jangan ada sisa. Kalaupun ada sisa ya jangan dibuang. Ya, kasihkan siapa. Terus sampai Lebaran begitu-begitu, ya fenomena ekonomi setelah Lebaran menurun. Pendapatan habis, gajian belum turun. Ya. Ada yang ramai lagi. Ya. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan kepala pegadaian mau ketemu saya di sini nih, kepala pegadaian cerita Pak ini nanti sebentar lagi kan pegadaian ramai apa itu menggantikan ini untuk apa boleh macam-macam pegadaian nanti habis itu jadi secara ekonomi begitu. Bapak Ibu menutup cerita ini ya nanti yang normatif agama, ayat, dan sebagainya. Tadi sudah dimulai dengan Bu Nayani. Kesimpulan saya Bapak dan Ibu selama bulan puasa ini, ya, selain sisi dimensi yang positif tadi itu, ya, kita masih menghadapi sisi-sisi yang negatif yang menjadi tugas kewajiban kita untuk diluruskan. Tidak cukup hanya dengan pejabat-pejabat tidak boleh mendapat parsel, tidak semacam itu. Tidak boleh mendapat bingkisan ya. Dan lain bukan semacam itu ya. Tetapi betul-betul Bapak dan Ibu ya masyarakat kita yang mohon maaf ya secara ekonomi tidak menguntungkan ya. Kemudian kesempatan kerja susah ya itu mendapat kebahagiaan di bulan Ramadan, di bulan di ujungnya Lebaran itu. Apalagi setelah Bapak Ibu saya punya data kemarin ya. Kesempatan kerja masih belum cukup. Harga-harga Bapak Ibu tahu lah. Gitu. Kelompok-kelompok yang ya tidak beruntung. Kejahatan-kejahatan naik. Di tempat saya begal itu ramai sekali. Mengapa? Mereka butuh uang, tidak ada pekerjaan yang
dapat. Akhirnya ya inilah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Menurut pengamatan saya yang terjadi dalam kehidupan kita selama bulan puasa ini ya, selain sisi-sisi positif ya yang tadi Bu Sri Handayani sampaikan ya, dan saya yakin Pak Muhammad Irjin juga nanti akan menyampaikan juga ya. Tapi saya mengidentifikasi ya banyak hal yang masih harus diperbaiki ya. Kalau boleh saya sebut sebagai sisi-sisi negatif dalam perilaku kita ya, yang keseharian banyak dilakukan ya. Meskipun kita sangat sulit ya untuk melakukan itu ya. Mudah-mudahan Bu Sri, Prof. Virgin, puasa kita itu tidak secara agama ya. Amin. Satu itu, kedua secara ekonomi lebih. Saya tidak menggunakan efisiensi istilah, tapi lebih bermanfaat ya. Dan Pak Prof. Muhammad Irjin, bisa nggak kita puasa secara politik? Puasa secara politik, buat korupsinya dikurangi lah, sudah gitu ya. Uang-uangnya itu bagi-bagi gimana gitu ya. Itu apa namanya? Wah, itu kalau sudah itu saya nggak usah cerita lah, Prof. Virgin tahu itu. Ya. Bagaimana perilaku politik kita itu. Ya. Bukan perilaku politik ya, perilaku politisi lah. Perilaku politisi dalam berpolitik ya, yang tadi di luar batas. Ya. Di luar batas banyak hal-hal yang harus. Ya. Mudah-mudahan salah, Prof. Virgin, Bapak sekalian ya. Yuk kita puasa menurut aturan agama. Yuk kita puasa diimplementasikan di dalam kehidupan ekonomi, ya, di dalam kehidupan sosial, ya, ya dan lebih-lebih dalam konteks budaya, Bapak Ibu. Dalam konteks budaya itu puasa itu macam-macam itu, waduh. Ya. Tadi yang mulai dengan ziarah, ya kemudian, ya kalau halal bihalal itu positif, ya. Halal bihalal itu positif. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Karena tadi saya sudah menangkap pesan-pesan apa namanya spiritual agama yang Bu Sri Handayani sampaikan, Prof. Virgin juga saya kira akan melengkapi dengan itu. Intinya Bapak dan Ibu, yuk saya mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri ya, dalam bulan puasa ini sehat secara fisik ya, karena kita makhluk yang bio tadi itu ya, sehat secara jiwa, sehat secara sosial, sehat secara budaya, dan puncaknya adalah sehat secara spiritual. Spiritual itu bukan terminologi yang negatif. Spiritual itu ialah bahwa yang saya maksud dengan aspek spiritual itu, kita paham betul tentang makna puasa kita itu untuk apa. Ya, jadi saya selalu mengingatkan dengan teman-teman itu, kita jangan bicara di permukaan, tapi bicara sudah di level makna dan sudah di level nilai. Bagi saya, rektor itu tidak bermakna dalam arti spiritual untuk usia saya sekarang. Jadi saya akhiri dengan satu konsep, ya, yuk spiritualitasnya kita tingkatkan. Dalam arti makna hidup kita itu bukan hanya untuk dunia, tetapi ujungnya adalah makna hidup kita itu untuk perjalanan di akhirat. Maka harus banyak tobat, banyak berbuat baik, ya, dan sejenis itu. Meskipun ini barangkali sudah terlambat ya, kan dari awal kecil itu kan harus begitu. Mohon maaf pada kata tidak berkenan ya, saya tidak ada PowerPoint-nya begini. Bahannya terima kasih ya teman-teman ya. Prof. Virgin, salam sehat selalu ya.
Saya ketemu dengan Prof. Ijin itu hampir tiap saat. Ya, di WA-nya, Siap. di WA-nya Irwan. Ada 2 WA saya dengan Pak Prof. Ijin itu satu. Wah, beritanya harus baca itu, jadi seimbang dunia akhirat. Ya. Bu Dr. Sri Handayani, matur suwun ya. Saya ketitipan salam dari Pak Maulana ya. Kemarin beliau sakit, mudah-mudahan. Salam kembali Sahabat saya Bapak. dari Makassar, Pak. Pak. Satu lagi dari Aceh, biasanya ada itu ya. Ya, jadi banyak sekali teman-teman di sini. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hilyon Suryono. Semoga Bapak sehat selalu, nggih Bapak. Amin. Amin. Selanjutnya, untuk narasumber yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Cirzin MAG. Beliau adalah Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Bapak Profesor Muhammad Cirzin, waktu dan layarnya kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Terima kasih Mbak Nia Noviani, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Hamim Darkasi, Ustadz Bambang Haryanto, Mbak Putri Nurani, ya Prof. Yayan Suryono yang selalu mencerahkan, Mas Dr. Iwan Setiawan, Ibu Hajah Dr. Sri Handayani, dan Zumin Zumiat rahimakumullah. Berbahagia sekali kita bisa bersilaturahmi di kuliah subuh menjelang Ramadan ini. Saya ingin meninjau Ramadan dari sisi historis dan sosiologis. Tadi insya Allah ya sudah clear, ya sudah jelas ya, paparan dari Ustadzah Hajah Sri Handayani, ya, ditambah dari Ustadz Prof. Yayan Suryono. Nah, saya tinjauan ya, tipis-tipis dari sisi historis Ramadan. Ramadan, ketika kita menyebut Ramadan itu ada 2 hal yang melekat, ya tidak bisa dipisahkan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia ya bagi umat Islam, dan Ramadan kemuliaan itu karena di sana ada puasa, ada ibadah, dan pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Roger Giraudi menulis dalam sebuah bukunya, puasa adalah proklamasi kemerdekaan orang beriman dari penjajahan hawa nafsu. Ini soal proklamasi ketepatan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga dilangsungkan di bulan Ramadan. Nah, ini kata kunci. Seperti tadi sudah diuraikan, harapan kita ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur walaupun Ramadan tinggal sepekan lagi, tetapi kita tetap harap-harap cemas. Karena kemarin tetangga ada yang meninggal dunia, Profesor Abdul Ghafur itu meninggal dunia ya 10 hari menjelang Ramadan. Ya siapa tahu, dan kita berharap semuanya baik-baik saja, tidak ada yang diwafatkan menjelang Ramadan. Kalau wafat di bulan Ramadan itu insya Allah husnul khotimah, tapi saya mohon tetap dipanjangkan umur, ya bukan hanya sampai Ramadan saja. Nah, bulan Ramadan di antara keistimewaannya tadi adalah bulan diturunkannya Al-Quran, momentum
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ini apa keterangan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ya, perdebatan panjang, tetapi kita ringkaskan bahwa pengertian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bisa ditilik dari dua sisi. Pertama, sebagian ulama berpendapat Al-Quran secara nilai, ya, keseluruhan nilai-nilai Al-Quran, ya. Al-Quran secara global itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan suci Ramadan. Lalu Al-Quran di launching pertama di Gua Hira, yaitu di bulan Ramadan ketika Kanjeng Nabi bertahanus, ya, mengasingkan diri, menyendiri untuk refleksi, untuk merenungkan situasi kondisi umatnya. Lalu turunlah Al-Quran edisi perdana, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, keistimewaan bulan Ramadan, bulan ibadah dilipat gandakan pahalanya, sehingga puasa dan ibadah lainnya sangat bernilai. Ada malam Lailatul Qadar, diskusinya bisa begini, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Allah memilih bulan puasa sebagai bulan Ramadan sebagai bulan yang paling utama, dan Al-Quran ditempatkan turunnya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di dalam ayat lain disebutkan, ya, kalau ayat tentang Lailatul Qadar jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya, malam yang penuh berkah. Jadi itu bisa timbal balik, ya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam keberkahan. Bisa juga Allah memilih Al-Quran pada malam itu menjadi malam keberkahan karena Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, gara-gara proklamasi itu Agustus menjadi bulan yang istimewa. Tentu itu berbeda dalam hal bukan bangsa Indonesia memilih bulan Agustus sebagai bulan yang istimewa, tetapi momentum proklamasi itu pada bulan Agustus, maka itu menjadi istimewa. Bagi bangsa Indonesia, istimewanya Ramadan di antara lain-lain, ya, bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu ternyata di bulan Ramadan, persisnya pada tanggal 9 Ramadan 1364, yang ini menjadi penanda juga bagi Akademi Hikmah, ya, Semarak Ramadan, Ruh Ramadan, bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan pada 9 Ramadan. Bagi umat Islam lebih istimewa lagi, pada 9 Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan bagi Muslim Jawa lebih istimewa lagi karena Jumatnya itu Jumat Legi, bukan Jumat Kliwon. Legi itu manis, ya, Jumat yang istimewa. Jadi kalau itu dikatakan ketepatan, ya Allah lah yang membuat ketepatan itu. Ada informasi bahwa Bung Karno, entah ini cocokologi atau bagaimana, tetapi Bung Karno memilih tanggal 17, ya, bukan tanggal 13. Kalau 13 orang bilang, oh, celaka 13, ya, enggak. Tapi 17 itu filosofinya orang Islam itu sholat 5 waktu, yang kalau dijumlah rakaatnya 17 rakaat. Nah, itu salah satunya. Jadi apa benar Bung Karno memilih proklamasinya besok tanggal 17, bukan tanggal 13? Ya, itu satu hal.
Tapi juga bahwa mayoritas umat Islam berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Walaupun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyayogiakan ya umat Islam pasca kenabian untuk mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak masalah, kita harus memahaminya dua sisi tadi ya, bahwa Lailatul Qadar dalam konteks turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, dan Lailatul Qadar berikutnya sebagaimana yang disabdakan Kanjeng Nabi, itu carilah Lailatul Qadar pada 10 hari Ramadan, wabil khusus pada hari-hari gasal. Mohon maaf, andai kata nanti umat Islam Indonesia mulainya berpuasa itu berbeda, ya carilah hikmah. Sebagian katakanlah Muhammadiyah telah mengumumkan puasa Ramadan dimulai tanggal 18 Februari. Lembaga lain mungkin nanti ada 19 Februari. Lah, dicari hikmahnya apa? Kalau Kanjeng Nabi mensabdakan carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dan pada hari-hari gasal. Nah, bagi umat Islam Indonesia yang berbeda mulainya, nanti setiap malam itu ada gasal. Malam ini gasal buat warga Muhammadiyah, besoknya gasal lagi buat yang bukan Muhammadiyah dan seterusnya. Ini sekedar ilustrasi, tetapi inspirasi semangatnya itu seperti ya memori kita mengenai pandangan Kiai Zainuddin MZ, gitu ya. Gimana nih? Yang baik, yang benar atau yang baik itu puasanya mulai tanggal berapa, gitu ya. Termasuk dalam hal ini sholat tarawihnya 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, beliau berpendapat silahkan sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat. Nah, ini juga Ramadan mau mulai 18 Februari silahkan. Mulai 19 Februari silahkan. Yang tidak baik adalah yang tidak berpuasa. Itu hikmah puasa. Berikutnya, Bapak Ibu, Zumin Zumiat, catatan menunjukkan, nah, proklamasinya 17 Agustus, Undang-Undang Dasar 1945 itu diresmikan atau disahkan pada sehari berikutnya, 18 Agustus 1945. Itu otomatis ya, itu 10 Ramadan. Nah, ya. Jadi ini perlu diperingati juga nih, 10 Ramadan itu sebagai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kesempatan ini kalau boleh saya mengajukan himbauan atas amandemen UUD 1945 4 kali yang kebablasan 1999 sampai 2002, maka saya mengajak ya menyambung lidah para aktivis ya, para pengamat dan mungkin juga sejarawan bahwa mari kita himbau, kita dorong, kita minta agar bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli demi keselamatan bangsa dan negara. Masih ada catatan mengenai bulan Ramadan ini. Kongres pertama Budi Utomo, ya, Kongres pertama Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia itu diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Ramadan 1326 atau tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Nah, ini ada dua sisi. Bulan Ramadan itu bulan Kongres pertama Budi Utomo, dan ya mohon maaf ini warga masyarakat Yogyakarta boleh berbangga bahwa Kongres Budi Utomo itu diselenggarakan di Yogyakarta.
saya ingin menyebut bulan Ramadan bulan gerakan perubahan karena kemarin kita menyaksikan deklarasi gerakan merebut kembali kemerdekaan rakyat Indonesia pada 10 Februari di Gedung Juang Jakarta. Sebagian dari para tokoh nasional yang mendeklarasikan gerakan merebut kembali kemerdekaan itu menyatakan ini adalah proklamasi kemerdekaan RI yang kedua dari penjajahan para oligarki. Mohon maaf, ini dengan tuntutan adili Jokowi, makzulkan Gibran, ganti Kapolri. Berharap bahwa Ramadan bisa menjadi bulan yang berkah bagi bangsa Indonesia, di mana mudah-mudahan beberapa tuntutan aktivis itu bisa diwujudkan pada bulan suci Ramadan dan pada bulan-bulan berikutnya. Demikian catatan saya, sekaligus saya undur diri karena jam 7 sudah ada aktivitas di kampus. Mohon maaf, selamat menyongsong bulan Ramadan, selamat melakukan perubahan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Cirzin. Semoga Bapak sehat selalu, nggih. Amin, amin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sebelum kita menutup rangkaian kuliah subuh pada pagi hari ini, kami membuka sesi tanya jawab sebagai ruang dialog dan pendalaman materi. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Monggo, Bapak Ibu. Pak Zahrawi, monggo Bapak barangkali ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Bapak Mir Alam, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia, nggak ada yang tanya ini. Iya, belum ada Bapak. Monggo silakan Pak Darwis Akmal. Ya. Tapi mohon maaf, saya nggak kelihatan ngeblur. Oke, nggak apa-apa Bapak. Baik. Silakan. Monggo. Terima kasih. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini para narasumber Ibu Dr. Sri Handayani, Prof. Yoyon, dan Prof. Cirzin, semuanya semangat. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk menyampaikan kebenaran. Baik, ini memang kita ketahui untuk kebangkitan Islam ini diantaranya bila mana jamaah subuh itu seperti halnya sholat Jumat. Nah, saya mungkin ada pengalaman apa kalau di Jogokarian kan semacam itu, kemudian di Sragen gitu juga. Mungkin dari para pemateri ini khususnya untuk menggiatkan, dan after Ramadan ya, setelahnya Ramadan itu juga tetap semangat lagi jamaah-jamaah itu. Kira-kira bagaimana nih? Ya, mungkin itu dulu pertanyaan saya. Mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman dari para penceramah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darwis Akmal, pada Ibu Dr. Sri Handayani dan Bapak Profesor Yoyono Suryono. Monggo Ibu atau Bapak barangkali ingin menyampaikan. Monggo Bu Sri. Baik, Prof. Yoyon. Terima kasih Pak Darwis ya. Pertanyaannya sesuatu yang memang real ya. Walaupun beberapa masjid saya lihat tampaknya tidak jauh berbeda. Namun kalau kita lihat keseluruhan ya kondisi masjid-masjid setelah Ramadan umumnya mengalami perubahan yang cukup nyata ya, baik secara fisik maupun spiritual ya. Misalnya jamaah berkurang signifikan ya. Saya sebagai ibu di PKK itu termasuk panitia Ramadan yang membantu para RT untuk menyediakan berbuka takjil gitu ya. Nanti kalau sudah masuk 10 hari ke atas itu biasanya takjilannya berkurang. Yang biasanya itu 200 porsi begitu. Nanti kalau sudah masuk 12, 13 dan seterusnya itu jadi berkurang 180, 160 bahkan kadang-kadang hanya 120 ya. Jadi em, ada dari segi seperti itu ya saya bisa menyimpulkan ya bahwa terjadi perubahan ya. Masih di dalam Ramadan saja ya, apalagi di luar Ramadan ya. Yang sebelumnya sapnya penuh ya saat tarawih ya, subuh udah mulai regang. Ya, mungkin pada pulang kampung kalau perumahan ya karena saya di rumah di perumahan begitu ya. Tapi beberapa yang di tetangga ya desa juga saya lihat seperti itu ya. Masjid kembali didominasi jamaah rutin ya, orang-orang yang setia masjid ya, yang sebelumnya semarak gitu ya. Kemudian ini bukan hal baru ya, jadi fenomena ini terjadi hampir di semua tempat ya. Kemudian aktivitas masjid itu melambat ya. Jika di Ramadan menjadi hidup hampir 24 jam dengan tadarus, kajian, buka bersama, itikaf ya. Setelah Ramadan kajian berkurang ya. Untung di tempat saya ada kafita ya, kajian fikih wanita, kemudian ada belajar Quran dan tadarus setiap Selasa Rabu itu masih rutin. Tapi yang hadir itu adalah orang yang dulu setia gitu ya. Jadi berkurang pada waktu pasca Ramadan ya. Remaja juga sudah mulai sepi ya untuk datang ke masjid ya. Agenda sosial tidak seintens pada waktu bulan Ramadan ya. Jadi tantangan terbesar menjaga ruh Ramadan ini secara spiritual ini sebenarnya ujian yang sesungguhnya. Apakah sholat berjamaah tetap dijaga begitu ya? Apakah tilawah masih berlanjut? Apakah sedekah masih rutin ya? Karena sebenarnya kan Ramadan itu training camp ruhani ya. Sementara bulan-bulan setelahnya adalah arena pembuktian. Kita konsisten tidak gitu ya. Tapi ada juga sisi yang menyejukkan ya. Di beberapa masjid muncul jamaah inti yang lebih berkualitas ya. Kajian pasca Ramadan justru lebih fokus dan lebih dalam. Masjid mulai beralih dari euforia kuantitas ke penguatan kualitas iman ya. Jadi para ulama sering mengingatkan tanda diterimanya amal Ramadan adalah istiqomah setelah Ramadan. Masjid yang mampu hidup setelah Ramadan biasanya eh, tidak hanya mengandalkan momentum tahunan, menguatkan peran masjid sebagai pusat ibadah, ya, edukasi dan sosial sepanjang tahun. Jadi kalau kita lihat memang eh, pada tempat-tempat tertentu dan hampir ya banyak begitu ada perubahan. Ya. Nanti ini Prof Yoyon ini ya pengalaman akan menambahkan gitu ya apa yang mungkin saya lihat sekilas ya sebagai ibu-ibu ya yang cukup aktif di masyarakat ya terutama di PKK ya pengajian-pengajian
Aisyah begitu. Demikian Mbak Nia. Prof Yoyon mohon ditambahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri Handayani. Selanjutnya dari Prof Yoyon, Bapak, monggo. Ya, cukup sebetulnya tadi. Guyonannya itu hari puasanya bertambah, masjidnya mengalami kemajuan. Ya, kemajuan itu maksudnya dulu penuh jamaahnya, ya, makin ke sini makin berkurang. Ya. Kebetulan waktu saya di Jogja itu banyak pendatangnya yang ke masjid itu, yang mohon maaf penduduk aslinya itu relatif sedikit, ya. Jadi pendatang itu makin mendekati Lebaran itu ya mudik pulang, ya. Termasuk saya juga, sehingga jamaahnya menjadi beberapa kali saya ke masjid yang lain juga ceritanya juga begitu. Tidak tahu kalau di masjid-masjid besar ya, karena tapi di Jogja itu kan, khususnya Jogja maksudnya, pendatangnya itu kan banyak, mahasiswa itu banyak. Masjid kampus ya, Gajah Mada, UNY dan lain-lain itu awal-awal itu membludak. Apalagi kalau penceramahnya itu yang namanya ngetop gitulah. Ya, tahun-tahun kemarin menjelang pemilu itu kan calon-calon presiden kan di situ, surat tarawihnya itu kesan saya. Kalau di kampung ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya itu saja. Jamaah di situ ya itu, ya bapak ibunya itu, ya jadi memang gitu. Di kampung pun bapak dan ibu, apalagi di kota ya, Lebaran puasa itu tidak tidak seperti waktu kecil. Saya ke Jogja itu mulai tahun 1971 ke Jogja. Sebelumnya di kampung itu nikmat sekali kalau Lebaran puasa itu. Suasana kampungnya nyaman sekali. Nah, sekarang enggak, sudah sama-sama di kampung tapi sudah memang dunianya sudah berubah. Sehingga Bapak dan Ibu, saya ingin melihat yang lebih dalam lagi. Ya, kita tidak salah ya, kita melakukan sesuatu itu, mohon maaf, lebih menonjolkan seremonialnya. Kayak di kampus-kampus itu seremonialnya yang paling sangat penting. Substansi pembelajarannya ya masih itu saja. Ya, kampus-kampus kita itu kan 5 tahun wah sibuk MPKM. Setahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya link and match. Sekarang lagi muncul lagi kampus berdampak. Tapi ya, hanya sampai di situ. Yang esensinya, yang maknanya itu tidak terjamah. Itu tambahan saya. Tapi khusus dalam konteks puasa, ya suasananya masih begitu. Artinya begitu itu dimensi peribadahannya ya. Tapi yang non peribadahannya itu, misalnya tadi jamuan buka puasa, jamuan sudah tarawih, lain-lain masih luar biasa sekali. Yang itu sebetulnya aksesorisnya, bukan esensi puasa yang tadi disampaikan Pak Yujin sama Bu Sri Handayani. Ya. Puasa itu kan esensinya kan membersihkan jiwa, salah satunya. Jiwa. Bahannya begitu saya kira. Ya. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan itu teman-teman di sini ya. Pak Samsudin yang selalu kontak saya. Pak Iwan Setiawan. Ya. Oh, banyak sekali teman-teman di sini.
Pak Beralam biasanya muncul juga itu hanya fotonya. Pak Beralam. Salam. Nah, terus yang itu yang mana itu Aceh, aduh, mungkin lagi sibuk adanya. Siapa itu teman-teman? Ya, ya, Mbak Putri, atau nuhun ya, Mbak Putri, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Bravo. ya, makasih ya. Saya kembalikan Mbak Nia, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Yoyon Suryono atas tanggapan dari pertanyaan dari Bapak Darwis Akmal. Baik, hadirin yang berbahagia, apabila tidak ada pertanyaan atau diskusi selanjutnya. Satu lagi. Oh, baik. Mohon maaf, ini masih 8 menitan. Ini memang satu PR juga. Saya pernah dulu menyampaikan, jadi saat Zoom Akademi Hikmah itu, waktu itu yang memberikan pemateri, seingat saya ya, Pak Anies Baswedan, itu partisipannya itu lumayan, waktu itu kalau tidak salah 300-an lebih. Tapi setelah ke sini, kadang-kadang yang ikut itu, ya mohon maaf, mungkin 50 aja kadang nggak nyampe. Nah ini Pak Iwan, mungkin semuanya lah. Saya sebenarnya selalu minta untuk linknya itu ke Prof. Kirsin, kadang dikirim sore gitu. Nah saya share ke grup-grup yang lain. Tapi bagaimana untuk bisa ini istilahnya benar-benar ya, meskipun juga bisa sih terus nonton di YouTube-nya. Kalau saya kadang nggak ikut di langsung Zoom gini, buka YouTube-nya. Nah, pemikiran-pemikiran yang diharapkan dengan Akademi Hikmah ini menyongsong 1 abad ini, ya jangan sampai juga istilahnya kan kita lebih awal lah dibandingkan kalau untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin akan memberikan satu inspirasi apa juga terhadap Indonesia ini khususnya. Mungkin itu satu usulan saja. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dan memang benar-benar satu minat ataupun mempublikasikan akan Akademi Hikmah ini terhadap para yang penggiat-penggiat untuk istilahnya memajukan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darwis Akmal yang sudah menanggapi. Baik, hadirin yang berbahagia, tidak terasa rangkaian kegiatan Akademi Hikmah kuliah subuh pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Sejak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di waktu subuh hingga pemaparan materi yang sangat berarti untuk kita semua. Semoga seluruh rangkaian ini menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber kita, Ibu Dr. Sri Handayani, kemudian Bapak Profesor Yoyon Suryono, dan Bapak Profesor Muhammad Cirzin, yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman, dan hikmah pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih pula kepada host, panitia, serta seluruh pendukung Akademi Hikmah yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Sebagai moderator, saya menyadari bahwa dalam memandu jalannya acara tentu masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar kebaikan yang kita lakukan, menerima amal ibadah kita, serta mempertemukan kita kembali ke dalam kegiatan-kegiatan Akademi Hikmah berikutnya. Baik, saya kembalikan ke host kepada Bapak Dr. Iwan Setiawan. Terima kasih Mbak Nia Noviani. Terima kasih kepada semua narasumber, Prof. Yoyon, Bu Sri Handayani, selanjutnya Prof. Kirzin untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya untuk penutupan kami kembalikan ke Mbak Putri Ana Nurani. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali
kepada Ustadz Iwan Setiawan yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala ilmu dan kebaikan yang telah disampaikan oleh narasumber guru-guru besar kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga setiap kata yang bermanfaat menjadi amal jariah yang terus mengalir, menerangi jalan kehidupan dan memberikan keberkahan bagi banyak orang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, keikhlasan serta kemudahan dalam setiap langkah pengabdian beliau-beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa yang sama kami haturkan untuk seluruh jamaah kuliah subuh yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ramadan sejatinya tidak dimulai dari terbitnya bulan di malam hari, tetapi dari kesadaran diri saat fajar menyingsing. Subuh adalah titik awal Ramadan yang paling jujur. Saat manusia bangun dari tidurnya, menata niat dan menundukkan hawa nafsu sebelum dunia kembali riuh. Dan subuh ini proses pembersihan hati dimulai dari sana, dan jiwa perlahan dikuatkan. Subuh mengajarkan keikhlasan dan kedisiplinan, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, dan bangun di waktu ketika subuh masih ingin beristirahat adalah bentuk jihad kecil melawan diri sendiri. Dan tentunya kita menaklukkan kemalasan di waktu subuh sesungguhnya menjadi bagian dari membersihkan hati kita dari sifat lalai dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Dan terima kasih tadi masukan yang sangat berharga dari Pak Darwis dan tentu jamaah kuliah subuh yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti dari semua kegiatan dari Akademi Hikmah, apa yang disampaikan oleh masukan-masukan yang sangat berharga akan ditindaklanjuti oleh seluruh panitia pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kita akan membersihkan hati di bulan Ramadan, berarti kita mengosongkan dari isi hati yang dendam, iri, kesombongan, dan mudah-mudahan subuh itu akan menjadi momentum terbaik untuk muhasabah, menilai kembali hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan di saat langit masih sunyi dan doa lebih mudah terangkat, maka hati dilatih untuk jujur dari kelemahan dan mengakui kelemahan kita, dan tentunya ini menjadi ketenangan batin kita, jiwa kita untuk memperoleh kekuatan. Kami jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, kami juga menghaturkan kembali kepada narasumber kita, matur nuwun sangat sudah hadir guru-guru besar kita, di mana kuliah subuh edisi 213 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana mengambil tema Ramadan dimulai dari subuh, membersihkan hati, menguatkan jiwa, dan telah hadir di hadapan kita semuanya. Di antaranya adalah Profesor Emeritus Dr. Yoyon Suryono MS, Rektor Universitas CPIB Majalengka, Ustadz Yoyon, matur nuwun sangat. Terima kasih sekali kepada Ustazah Dr. Sri Handayani Eskap Nurse MKes dari Akademi Kebidanan Banua Bina Husada. Matur nuwun sangat kepada Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga yang selalu mendampingi kita. Terima kasih kepada moderator Mbak Ania Noviani SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Dan terima kasih sekali kepada host kita, ada Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, yang sudah memandu pada kesempatan hari ini. Dan perlu kami ingatkan, silakan Anda menyimak kembali setiap hari Rabu dan jam 5 sampai jam 7 pagi. Tentu Akademi Hikmah didukung oleh UP45, STIA Yogyakarta, PSP IKUNY, UTY FM dari Rumah Sambil Quran Idaman Islami Universitas Madani, Parmusi, dan STIA Hamfara. Dan jamaah kuliah subuh untuk mengisi, kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putra, kemudian ada Ustadz Bambang, Ustadz Samsudin, Ustadz Happy, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini. Saya juga Putri Nandurani, mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini tentu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum nanti ditutup ya, jamaah kuliah subuh boleh ya berpantun terlebih dahulu ya, biar semangat. Ini jam 7, keluar rumah menaiki kuda. Naik kuda sambil makan acar. Bulan Ramadan telah tiba, semoga kita semuanya puasanya lancar. Oke. Amin. Lagi. Jalan bersama ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli pita. Puasa Ramadan semakin dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Buat Pak Maulana, Prof. Yoyon, Pak Iwan, Pak sekalian. Izin tip ya. Matur nuwun sangat. Ya. Matur nuwun sangat, Bro.